Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Ulangan 1 ayat 7, majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Arabah Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb, dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Saudaraku yang terkasih, bangsa Israel harus terlebih dahulu mengembara dan berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun lamanya sebelum mencapai tanah perjanjian. Selama itukah seharusnya perjalanan yang ditempuh dari Mesir untuk menuju Kanaan? Alkitab menyatakan 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Ulangan 1 ayat yang kedua. Nah, untuk mencapai Kanaan, normalnya mereka hanya memerlukan waktu 11 hari perjalanan. Tapi bangsa Israel harus menempuhnya selama 40 tahun, saudara. Apakah karena medan yang harus ditempuh itu teramat sulit? Atau apakah tantangan yang harus dihadapi itu terlalu besar? Saudara, Tuhan mengizinkan bangsa Israel harus mengalami proses panjang selama 40 tahun karena respons hati yang negatif, yaitu selalu membesar-besarkan masalah atau kesulitan yang dialami. Respon hati yang negatif inilah yang menjadi tanda ketidakpercayaan yang merupakan lawan dari iman. Janji Tuhan yang seharusnya dapat segera mereka nikmati menjadi tertunda begitu lama. Kemenangan di depan mata tidak dapat diraih dan juga memerlukan waktu bertahun-tahun untuk meraihnya. Bahkan sebagian besar dari generasi yang dipanggil keluar dari Mesir tidak pernah mencapai tanah perjanjian karena mereka mati di padang gurun. Saudaraku, sesungguhnya Tuhan telah memanggil mereka keluar dari perbudakan di Mesir untuk pergi ke suatu negeri yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya.
Tapi sayang, bangsa Israel tidak memiliki respon hati yang benar. Hati dan pikiran mereka dikendalikan oleh situasi yang terlihat secara kasat mata. Apa akibatnya? Mereka mudah sekali komplain, mengomel, menggerutu, bersungut-sungut terhadap apa saja yang dialami. Pengalaman masa lalu yang menyakitkan di Mesir telah membentuk pola pikir mereka, cara berpikir mereka, sehingga mereka berpikir bahwa hidup mereka tidak mungkin menjadi lebih baik. Karena itu perhatikan saudara, semakin kita dikendalikan oleh situasi dan kondisi, semakin kita akan meragukan kuasa Tuhan. Karena itu, kembalilah, percayalah, dan responi setiap apa yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan izinkan dengan positif. Yakin dan percaya Tuhan yang menyertai sampai kepada kesudahannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah yang begitu tegas dan juga jelas Tuhan sampaikan kepada kami. Tuhan tidak menginginkan seorang pun dari kami tidak menerima, tidak mengalami anugerah kebaikan, kasih dan berkat Tuhan. Engkau inginkan semua kami dapat menikmati janji Tuhan itu. Ampuni kami Tuhan kalau hidup kami diwarnai dengan persungut-sungutan kepada Tuhan, komplain kepada Tuhan. Dan biarlah pelajaran penting yang kami baca, kami renungkan hari ini, kami berdoa Tuhan tolong supaya jauhkan dari setiap kami. Kami tidak mau hidup seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut ketika dibawa Tuhan keluar dari Mesir dan berhadapan dengan semua situasi dan kondisi yang ada, kemudian mempersalahkan keadaan, mempersalahkan Tuhan. Kami mau datang pada Tuhan dan menyerahkan seluruh kehidupan kami, situasi kami, keadaan kami, apapun yang menjadi pergumulan hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan kami sangat memahami dan Tuhan kami sangat pakar untuk menyelesaikan setiap persoalan yang kami hadapi. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup di dalam Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Ingin menyerah, lebih mudah untuk berputus asa, tapi ku ingat kebaikannya, kesetiaannya. Dia tak pernah gagal di hidupku. Tak selalu mudah untuk setia, tak selalu ku dapat percaya, tapi satu hal yang ku pegang, kasih setianya. Dia selalu ada di hidupku. Ku tahu Tuhan tak pernah tinggalkan. Ku tahu Tuhan tak pernah biarkan di dalam lembah. Kau tetap
besar, tapi ku ingat kebaikanmu tuh. Dia tak pernah gagal di hidupku, selalu mudah untuk setia, tak selalu ku dapatkan saya. Tapi satu hal yang ku pegang, kasih setianya. Dia selalu ada di hidupku. Ku tahu Tuhan tak pernah tinggalkan. Ku tahu Tuhan tak pernah biarkan. Di dalam lembah Kau tetap bersamaku, lewati hujan, ku tetap menyembah. Di dalam-Mu harapanku tegak. Ku tahu Tuhan tak pernah tinggalkan. Ku tahu Tuhan tak pernah biarkan. Amin. Lewati badai, ku tahu